Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang Palembang hanya terkenal sebagai kota pempek? Kali ini Puspita Sari Channel mempersembahkan wisata religi yang ada di kota Palembang. Pernahkah kalian membayangkan melihat dan menyentuh kitab suci Al-Quran yang super besar? Jika pernah, kalau begitu mimpi kalian menjadi kenyataan. Berawal dari mimpi Bapak Haji Sofwatullah Mu'adzaib sebagai pelopor pembuat Al-Quran raksasa yang terbesar di Indonesia. Pada suatu malam beliau bermimpi diperintahkan untuk membuat ukiran ayat-ayat suci Al-Quran yang lebih besar. Lalu muncullah ide untuk membuat Al-Quran Al-Akbar. Tempat ini diberi nama Baitul Al-Quran Al-Akbar, wisata religi Al-Quran raksasa di Palembang, yang berarti rumah bagi Al-Quran besar. Al-Quran Al-Akbar ini merupakan salah satu destinasi wisata religi di Palembang. Letaknya di Jalan Muhammad Amin, Gandus, Kota Palembang. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi Baitul Al-Quran Al-Akbar bersama keluarga. Sebelum masuk ke dalam rumah Al-Quran, para pengunjung diarahkan untuk membeli tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk orang dewasa, sedangkan untuk anak-anak yang di atas 5 tahun sebesar Rp15.000. Ketika berada di dalam rumah Al-Quran, maka para pengunjung diwajibkan untuk menutup aurat, atau sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslimah untuk senantiasa menutup auratnya dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 59, perintah untuk menutup aurat. Baitul Al-Quran Al-Akbar Palembang ini memiliki sejarah yang panjang. Sang penggagas Bapak Haji Sofwatullah Mu'adzaib yang juga merupakan seorang pengukir kaligrafi mewujudkan mimpinya untuk membuat Al-Quran raksasa. Ayat suci Al-Quran diukir di atas lembaran kayu tembesu. Pada bagian teras ini, pengunjung sebelum masuk disuguhi surat As-Saffat ayat 1-183. Dan pengunjung juga bisa membolak-balik kayu tembesu yang telah diukir oleh Al-Quran. Pemilihan kayu jenis ini karena tahan lama dan anti rayap. Kayu ini banyak terdapat di daerah Palembang dan Jambi. Para pengukir khususnya didatangkan dari Pulau Jawa dan Palembang. Mereka juga melakukan ritual khusus sebelum mengukir, itu berpuasa. Di ruang depan rumah Al-Quran terlihat beberapa baju adat khas Palembang yang disewakan bagi para wisata, yakni sebesar Rp75.000 satu pasang laki-laki dan perempuan. Masuk bagian dalam rumah, para pengunjung disuguhi beberapa pernak-pernik yang menjadi ciri khas kota Wangkitogoro tersebut. Di bagian ruang tunggu, di sini biasanya para wisatawan akan mendapatkan arahan dari para pemandu wisata tentang berbagai informasi, termasuk sejarah pembuatan Al-Quran. Di ruang ini juga tersedia air mineral yang sudah didoakan oleh para santri yang bisa dibeli oleh para wisatawan. Yang di bawah itu satu tempat tapi bangunan ini membina masih sifatnya sementara. Lalu memang ada rezekinya kalau Allah izinkan atau memang izin atau nomor 10 atau tersangka. Jadi yang
penjualan kayu atau papannya 2,5 cm. Berat satu keping ini rata-rata 50 juta. Tapi sifat kayu dan semakin lama semakin kering, semakin ringan. Dari 55 sampai 5 dan juga sampai 40 gram. Nah, 30 sini mengharuskan kayu maka papan lebih kurang dipakai. Jadi lebih satu keping ini sama dengan 10 mata bulan. Nah, contohnya ya. Ini halaman 346. Kalau kita putar di belakangnya kembali ya, 347. Di sini kita memakai satu sebanding atau paling bodoh. Nah, di atasnya itu sampai 3 ya. Nah, sampai sini. Tapi kayu atau papan Bapak Ibu tidak sebetulnya kalian lihat, tapi disambung. Ada sambungnya bentuknya horizontal dan vertikal atau tegak lurus. Nah, kalau ingin membuktikan papan ini diukir atau tidak, mari Bapak Ibu di sini. Ini ada tulisan. Ini sambungnya. Nah, ini Bapak Ibu ini sambungnya atau non kayu. Kalau dia ditempel, otomatis semua kayu. Tapi kalau Sahabat Budiman, ketika hendak keluar ruangan ini, maka akan terlihat beberapa bazar perlengkapan ibadah seperti tasbih, peci, Al-Quran, dan buku Islam lainnya. Dari lantai ini kita akan diarahkan turun ke lantai bawah untuk melihat beberapa sambungan ayat suci Al-Quran. Dari lantai 2 ini juga kita dapat menyaksikan kemegahan ukiran Al-Quran raksasa ini. Untuk turun ke lantai bawah, para pengunjung tidak perlu khawatir akan tersesat karena telah disediakan penunjuk arah yang akan mengantarkan kita ke tempat wisata. Untuk itu sahabat Budiman, ikutin saja petunjuknya ya, jangan sampai tersesat. Wisata Al-Quran terbesar ini mendapatkan penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai Al-Quran kayu terbesar di dunia. Al-Quran Al-Akbar diresmikan pada tanggal 30 Januari 2012. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama seluruh delegasi Konferensi Parlemen Organisasi Konferensi Islam (OKI) meresmikan penggunaan Al-Quran yang disebut sebagai Al-Quran ukiran kayu terbesar yang pernah ada.
Al-Quran raksasa ini dan pertama dunia dalam bentuk Al-Quran 30 juz yang dibuat pada media dari kayu jenis tembesu. Al-Quran terbesar ini sebelum resmi dipublikasi. Sebelumnya sengaja dipajang di dalam ruang pamer Masjid Agung Palembang selama 3 tahun untuk mendapat koreksi dari seluruh umat muslim. Al-Quran raksasa ini juga dilengkapi dengan tajwid serta doa khataman bagi pemula. Setiap lembarnya dihiasi dengan ukiran motif kembang. Di bagian tepi terukir ornamen khas Palembang yang sangat indah dipandang dan enak dibaca. Menurut Sarkoni, butuh waktu yang cukup lama untuk membuat Al-Quran ukiran kayu berukuran raksasa. Warna dasar merah tua dipilih sesuai dengan warna khas songket Palembang. Sedangkan huruf ayat suci Al-Quran yang terukir timbul dicat dengan warna emas. Mengapa harus warna kuning emas? Warna kuning emas artinya warna khas Palembang di masa Kesultanan Palembang. Al-Quran raksasa ini terdiri dari 315 potongan papan yang terbagi 630 halaman, di mana setiap halamannya memiliki tinggi 177 cm, lebar 140 cm, dan ketebalan 2,5 cm. Tebal keseluruhannya termasuk sampul mencapai 9 meter. Masing-masing halaman Al-Quran dipahat di kedua sisinya, sesuai dengan warna khas songket Palembang. Setiap halaman Al-Quran diwarnai dengan warna dasar merah tua. Sementara dan huruf ayat suci yang terukir timbul dicat dengan menggunakan warna emas. Masya Allah sahabat Villa, ketika berada di ruangan ini, maka kita akan menyaksikan keindahan demi keindahan ukiran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat suci Al-Quran yang menjulang sampai ke atas, warna kuning emasnya seakan menambah kemegahan lantunan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatiku begitu menggebu setiap kulihat baris demi baris ukiran Al-Quran. Rangkaian hurufnya membuat meronah diriku yang lemah ini. Ya Rabbi, bagaimana jika Al-Quran ini diterapkan di muka bumi? Betapa dahsyat rahmat-Mu menyinari jagat ini. Jiwaku menggebu haru bertalu. Rasanya ingin menetes air mataku ini. Setiap derap susunannya, ukirannya menyentak rasa lenggang sanubari. Menggetar senyap keterelaanku. Tak henti-hentinya aku mengucapkan Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala Apabila berkunjung ke kota Palembang, maka sempatkanlah berkunjung ke wisata religi Al-Quran Al-Akbar yang berada di Jalan Muhammad Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 03 RW 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Palembang. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.